Pemirsa, tim hukum Roy Suryo mengungkapkan temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka mengklaim mendapatkan salinan data dari Komisi Pemilihan Umum yang disebut sebagai dokumen ijazah Joko Widodo saat mendaftar Pilpres 2019. Usai Barreskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo identik pada Mei 2025 lalu, Barreskrim telah resmi menutup kasus tersebut. Kini tim kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin menyebut telah menemukan temuan bukti baru yang didapatkannya dari Komisi Pemilihan Umum. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Bahwa klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir yang itu merupakan milik saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik yakni saudara Roy Rismond Sianipar, ya Dr. Rismond Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya Bapak Roy Suryo, itu mengkonfirmasi bahwa objeknya sama, dan karena objeknya sama maka kesimpulan yang sudah disampaikan kepada publik yakni 99% ijazah itu palsu atau dengan nomenklatur yang lain, ya Dr. Rismond Sianipar menyebut ini 11.000 triliun persen palsu. Tim Roy Suryo juga mendorong penyidik Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan pihak Joko Widodo terhadap Roy Suryo, dan sebaliknya membuka kembali penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen sesuai pasal 263 KUHP yang pernah dirilis oleh Ditipidum Barreskrim Polri. Senada dengan kuasa hukumnya, ahli telematika Roy Suryo mengaku telah menerima salinan data dari KPU dan membandingkan dengan objek penelitian sebelumnya. Yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi dengan Pak Michael Sinaga, ya. Kami menjemput surat itu di KPU. Tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan, penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Universitas Gadjah Mada. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross-check dengan penampilan dari Barreskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Barreskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan terlipat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Barreskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. KPU dikasih, jadi kabar bohong ya kalau ada orang-orang yang oh iya, itu nanti akan kita berikan sebagai salah satu novum. Oke. Nah ini ya, meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan, dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta, legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Tim hukum juga mengirim surat resmi ke Barreskrim Polri untuk meminta pembukaan penyelidikan baru atas dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo.